So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, kali ini aku lagi di Cilongok. Ya, kalau istilah orang zaman sekarang healing lah. Kali ini di tanganku ada Realme Narzo 50i Prime, smartphone entry level terbaru dari Realme yang baru aja launching seminggu yang lalu. Nah, di video kali ini kita mau bahas smartphone yang satu ini, smartphone yang buat kelas harganya ini menarik banget buat tahun 2022. Buat yang ngeh atau sadar, sebenarnya smartphone ini tuh mirip banget sama Realme C30, HP yang bulan lalu udah pernah kita bahas, mulai dari dimensinya, layarnya, sampai ke performanya yang juga mirip. Tapi ada beberapa hal nih yang beda, yaitu storage yang tersedia dan tentu harganya. Buat storage dan harganya, Realme Narzo 50i Prime ini ada dua pilihan. 3/32GB harganya ini 1,3 juta, dan yang 4/64GB harganya ini 1,6 juta. Sedangkan HP yang mirip kayak ini, yaitu Realme C30, itu tersedia cuma satu pilihan kapasitas aja, yaitu 2/32GB dengan harga 1,3 juta. Yap, RAM lebih gede tapi harganya mirip. Entah apa strategi Realme, kesannya kayak Realme Narzo 50i Prime ini jadi berasa lebih menarik dan kasih kesan yang kalau ini itu bisa ngebunuh C30. Sebenarnya bisa iya, bisa enggak sih, soalnya Narzo 50i Prime ini itu nggak dapat kepala charger. Ibarat kayak ngorbanin kepala charger buat dapetin RAM yang lebih gede. Untuk bedanya dengan C30, RAM 2GB-nya itu menurutku cukup kerasa ya. RAM lebih gede 50%, ini tuh bener-bener bikin penggunaan hariannya bakalan berpengaruh. Buat yang pakai banyak aplikasi di HP sekaligus, pasti bisa ngerasain kayak gimana bedanya. Tapi buat yang berencana beli di antara kedua HP ini dan dipakai buat kebutuhan santai yang nggak pakai banyak aplikasi, sebenarnya C30 itu masih bisa-bisa aja. Tapi balik lagi ya, saranku sih kalau kalian ada kepala charger dari HP sebelumnya, mending ambil Narzo 50i Prime aja. Soalnya RAM 3GB berasa lebih worth it ketimbang RAM 2GB plus kepala charger tambahan. Untuk performa sih masih sama aja. Ini pakai chipset UniSoC T612, chipset yang mulai sering dipakai sama HP-HP murah. Buat di kelasnya, UniSoC T612 ini tergolong kencang. Buat HP 1,3 juta, ini benar-benar bisa diandelin banget buat kebutuhan sehari-hari. Buat main game-game menengah ke bawah, ini juga masih oke. Misal aja Mobile Legends nih, aku ada nyobain buat main game yang satu ini. Di sini kita bisa dapetin settingan grafik high dengan refresh rate yang bisa kita set ke high juga. Selama ngetes, FPS ini ada di kisaran 40-50 FPS. Udah lancar banget lah dan bener-bener cukup nyaman buat dipakai di sini. Terus lanjut buat PUBG Mobile, ini kita bisa pakai settingan smooth high sampai HD high. Dan selama ngetes, ini performanya udah cukup aman buat dimainin sampai 3 game. Buat gyroscope ini sayangnya nggak ada ya, tapi kalau kalian tipe orang yang main game tanpa gyro, harusnya nggak ada masalah kalau nggak ada fitur yang satu ini. Terus kita ada juga nih buat ngetes pakai Genshin Impact, dan di settingan lowestnya, FPS yang didapat ini ada di kisaran 20-25 FPS. Masih bisa dipakai, cuma ya agak masa gitu. Di beberapa momen juga HP ini gagal buat ngerender, jadinya tampilannya tuh aneh begini ya. Emang bukan kelasnya sih HP ini buat jalanin game super berat kayak Genshin Impact ini. Buat baterainya ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 10 Watt. Kayak yang aku kasih tahu di awal, ini tuh nggak dapat kepala charger. Jadi pastiin aja sebelum kalian beli harus punya kepala chargernya. Untuk per chargernya sendiri ini masih pakai micro USB. Pasti ada yang nggak masalah, tapi bakal ada juga yang komplain. Terus buat sistem operasi, Realme Narzo 50i Prime ini pakai Android 11 dengan Realme UI Air Edition. Realme UI versi ringannya, dimana fitur-fitur dikurangin tapi bikin HP berasa lebih enteng dan cocok lah buat HP murah kayak Narzo 50i Prime ini. Lanjut, kalau buat desainnya, Realme Narzo 50i Prime ini sebenarnya secara looks nggak terlalu beda jauh sama C30, dimana dia punya satu buah kamera aja yang kasih kesan ini adalah HP jujur. Kita semua tahu ya kalau HP murah zaman sekarang itu suka banyak-banyakin jumlah kamera belakangnya, padahal dia cuma punya satu kamera yang benar-benar kepake. Untuk finishing ini matte, jadinya bekas sidik jari nggak bakalan kelihatan jelas. Untuk frame ini juga mengotak yang kerasa mantep buat digenggam. Di bagian depan ini layarnya pakai water notch drop, di mana ada layar yang pakai panel IPS, resolusinya HD+, dan luas layar ada di 6,5 inci. Buat dipakai nonton ini udah lumayan lah, masih cukup kelihatan bagus meski harus nurunin ekspektasi kita jika dibanding HP yang udah pakai resolusi Full HD+. Untuk refresh rate jelas ini masih 60Hz, refresh rate standar yang wajar buat HP 1 jutaan. Oke, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Buat kamera, Realme Narzo 50i Prime ini pakai setup satu kamera di mana resolusinya 8 megapiksel, sedangkan yang di depan ini resolusinya 5 megapiksel. Buat hasilnya kalian bisa nilai sendiri nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini perekaman video dari Realme Narzo 50i Prime. Hasilnya seperti ini. Ini kondisi siang hari ya, jam 1 siang. Buat HP yang harganya 1,3 juta ya udah lumayan lah bisa ngerekam kayak gini. Meskipun kelihatannya nggak stabil ya ketika lagi dipakai jalan kayak gini, tapi ini udah lumayan oke. Ini perekaman kamera depannya dari Realme Narzo 50i Prime. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kalau misal cukup cahaya ya oke, cuma kalau misal kurang cahaya pasti nggak oke, dan backlight hasilnya kurang lebih seperti ini. Bagian belakang bakalan kerasa terang banget. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, HP ini jelas masih jadi salah satu rekomendasi yang bagus kalau kalian cari HP di bawah 1,5 juta dengan syarat kalian nggak masalah nggak adanya kepala charger di paket pembeliannya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!